Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, dalam video ini kita akan membagikan tips untuk mengantisipasi keretakan seperti yang terjadi di dinding ini. Retaknya terjadi di bagian kusennya yang ada kusen. Ini sering terjadi. Bahkan setiap rumah ada keretakan seperti ini ya. Ini diakibatkan satu, pondasi bagian tengah itu turun, itu sudah hal yang umum. Dan kenapa bagian yang lain tidak seperti ini? Ini diakibatkan karena ada kusen yang menjulur ke atas, jadi kusen itu tidak bisa turun, akhirnya batu bata yang mengalah ya. Nah, langkah-langkah untuk mengantisipasi di masa yang akan datang seperti dalam video ini, mari sama-sama mengikuti ya. Setelah teman-teman memasangkan kusen dari bawah hingga ke atas, buat dulu lubang atau boleh menggunakan bor seperti dalam video itu, menggunakan paku aja sebagai pahat ya. Jika sudah kira-kira, pasangkan besi seperti ini sangat berguna. Teman-teman yang lain boleh berpendapat yang lain, tetapi ini adalah cara saya, dimana ini sudah banyak saya melakukan hal ini dan mudah-mudahan tidak ada terjadi yang namanya retak. Buatkan besi ujung besi melewati pinggir kusen kurang lebih 80 cm, lebih panjang pun lebih baik. Namun ini karena potongan besi atau sisa, maka saya manfaatkan saja dari pinggir kusen ke batu bata yang lainnya lebih dari 80 cm, artinya lepas dari kusen seperti yang terlihat saat ini. Nah, ini maksudnya ya. Dan ini saya lakukan untuk keseluruhan kusen pintu, baik pintu ataupun jendela dan ventilasi ya. Dan ini sudah sangat banyak kali terjadi hal seperti ini. Namun tak jarang juga teman-teman yang lain, khususnya yang saya tahu di dekat saya, tidak melakukan hal ini, tetapi itu adalah mereka. Saya selalu membuat cara yang berbeda dari teman-temanku yang lain. Bukan berarti sudah pandai, tidak. Nah, di sini juga bukan cuma di sini saja saya gunakan hal seperti ini. Bahkan di pintu kamar mandi, umpamanya kita mendirikan kusen pintu kamar mandi, mungkin dari fiber ya biasanya, saya selalu menggunakan besi seperti ini di atasnya ya. Ya, pasangkan paku seperti itu dulu untuk mengikat beton, artinya kusen itu tidak mau lari walaupun kena benturan apapun. Kemudian jika sudah seperti ini, maka buat dulu adukan di atasnya ya, adukan pasangan batu bata saja sudah cukup. Boleh juga dengan melakukan pengecoran di atasnya. Ini tujuannya untuk mengantisipasi keretakan di saat pondasi turun belakangan hari. Pondasi itu turunnya tidak dalam waktu dekat ya, mungkin 3 tahun kemudian itu baru terasa. Buat semen sebagai netnya atau aduan sebagai netnya setebal mungkin, kurang lebih 5 cm. Boleh lebih. Kemudian pasangkan besi seperti ini di atasnya 2 batang. Ini di atas kusen pintu besar. Seperti yang saya lakukan saat ini sudah saya lakukan berulang-ulang dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi yang namanya retak panjang kayak gitu ya. Keretakan yang sering terjadinya adalah di kusen pintu, ventilasi ataupun jendela yang banyak. Ini analisa saya ya. Boleh teman-teman percaya, boleh tidak. Tetapi apa yang menurut saya bermanfaat dan sudah saya lakukan, itulah yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini juga bagian pinggir kusen seperti yang saya pasangkan besi saat ini. Jadi karena tekanan dari atas, akhirnya pondasi bagian tengah yang menahan tumpuan beban yang begitu banyak retak seperti ini. Akhirnya batu bata yang retak karena kusen tidak mungkin turun. Bagi teman-teman yang mengalami hal ini, seperti keretakan yang di pinggir kusen tersebut,
Dalam video playlist sudah saya buatkan cara-caranya, ada berbagai macam yang saya buatkan di situ. Tetapi yang paling saya anjurkan yaitu menggunakan kawat drum ya. Silakan teman-teman cari sendiri di situ. Ya, setelah bagian tiang tadi saya lubang dan saya buatkan semen seperti yang terlihat dan saya pasangkan besi di atasnya. Nah, setelah selesai seperti itu, timbun lagi dengan menggunakan semen aduan dan pasangkan batu bata. Iya, setelah selesai pemasangan di bagian kusen, sekarang pemasangan di bagian atas ventilasi seperti yang sedang terlihat saat ini. Di atas ventilasinya juga wajib dipasangkan. Ini adalah sesuai yang saya terapkan ataupun yang saya lakukan. Bukan asal main pasang saja ataupun dikecualikan. Jika teman-teman tidak percaya, silakan cek rumah teman-teman semuanya. Terjadi enggak keretakan panjang yang bagian atas kusen pintu ataupun ventilasi? Yang mudah-mudahan dengan cara seperti ini tidak akan terjadi. Ini sudah banyak saya lakukan. Tapi saya juga tidak harus dipercaya karena saya bukanlah siapa-siapa. Saya hanya baru belajar dan selalu ingin belajar terus. Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, silakan lihat channel playlist saya untuk informasi yang bermanfaat lainnya. Tetapi ingatlah, saya bukanlah seorang guru, bukan pula seorang pengajar. Saya hanya senang berbagi saja. Dan setelah selesai semua pemasangan, mulai di atas kusen tadi hingga di atas ventilasi, maka besi sudah terbungkus dalam adukan semen. Di setiap rumah yang saya terapkan hal seperti ini, tidak terjadi lagi yang namanya retak panjang seperti itu. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya, tentu saja di internet.